Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beina Pravantia, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2020, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini, Selasa 24 November 2020. Doakan agar semua proses ujian berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya. Kelihatannya ini ada yang tidak hadir ya hari ini. Siapa yang tidak hadir? Ini ada 4 orang dalam satu kelompok, hanya yang ini. Harusnya kan ada 2 kelompok yang berempat ya. Kelompok Ridwan nih. Kemana? Satu lagi siapa? Puspita. Puspita tidak hadir? Ada keterangan? Belum ada. Oke, belum ada. Nanti kita tanyakan kepada wali kelas ya. Puspita tidak hadir karena apa? Kemungkinan mungkin sakit ya. Kita doakan semoga Puspita segera sembuh dan bisa kembali lagi beraktivitas bersama dengan kita. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Boleh, silakan yang memimpin doa siapa? Oke, Fahri silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas rahmat-Mu kami bisa belajar hari ini. Berkahi guru kami Bu Beina, tinggikan ilmu dan derajatnya, muliakan beliau dunia akhirat, jagalah keluarganya serta panahkanlah ilmu yang disampaikannya hari ini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, terima kasih Fahri. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang teks cerita pendek. Pada pekan yang lalu, pertemuan kita sudah sempat membahas apa yang dimaksud dengan cerpen, kemudian bagaimana cirinya, apa saja unsurnya, serta bagaimana struktur dan ciri kebahasaannya. Nah, hari ini kita masuk ke kegiatan praktik menulis teks cerpen. Makanya di judulnya seperti ini ya, mencurahkan gagasan dan pengalaman melalui teks cerita pendek. Oke, apa tujuannya pembelajaran kita hari ini? Kita kompetensi dasarnya ini adalah mengungkapkan pengalaman dan gagasan di dalam teks cerita pendek yang nanti yang akan kalian tulis ya. Kemudian pembelajarannya itu nanti bentuknya adalah project based learning. Jadi kalian akan membuat projectnya adalah menulis cerpen tadi, gitu ya. Nah, tahapannya adalah nanti kalian akan coba untuk menjelaskan dulu kaitan teks cerita pendek yang sudah kalian baca ya dengan pengalaman kalian sehari-hari. Yang sudah pernah kalian alami apa yang berhubungan dengan teks cerpen. Kemudian cerpen yang Ibu tugaskan untuk dibaca di pertemuan lalu itu apa? Judulnya? Sihir kata. Oke, nah hubungan antara sihir kata dengan pengalaman kalian nanti apa ya? Kemudian nanti kalian akan mulai menulis atau mencipta cerpen dan setelahnya nanti kita akan bertukar teks cerpennya ya antara satu dengan yang lain. Kemudian nanti kalian akan saling memberikan kritik. Kritik ini untuk apa? Untuk menyempurnakan cerpen kita supaya cerpen kita semakin sempurna, semakin bagus, semakin enak baca dan amanat dari si cerpennya ini sampai kepada pembaca ya. Jadi kalau kita menulis itu tujuannya memang nanti kalian ingin menyampaikan misi tertentu. Tujuan, ada amanat di dalam cerita tersebut yang dibaca oleh orang itu nanti kira-kira manfaatnya gitu ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu
Jangan lupa bahwa kita harus senantiasa memberikan manfaat untuk orang lain. Sampai situ ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ringkasnya seperti ini tadi ya. Pertama, kita akan menghubungkan antara teks cerita pendek dengan pengalaman kita. Yang kedua, nanti kalian akan menulis sendiri teks cerita pendeknya. Dan yang terakhir, nanti kalian akan memberikan kritik kepada teman kalian terhadap cerpen yang sudah mereka tulis. Ya, sampai sini paham ya pembelajaran kita nanti langkah-langkahnya akan seperti apa. Jadi akan ada tiga kegiatan utama yang akan kita lakukan. Oke, kita lanjutkan. Tempo hari Ibu sudah berikan link YouTube ya pada kalian tentang teori teks cerita pendek. Ya, yang ini Ibu tidak akan play lagi. Kita review sedikit. Nah, kita akan bahas nih yang menjadi ciri-ciri teks cerpen, kemudian unsur-unsurnya, strukturnya, ciri kebahasaannya. Ya, nah ada yang bisa menjelaskan kira-kira ciri-ciri teks cerita pendek itu seperti apa? Fadilah. Oke, silakan Fadilah. Cirinya adalah tulisannya pendek, Ya. ada lebih dari 10.000 kata, Oke. alurnya lurus, masalahnya juga sederhana, Ya. cuma menggambarkan kehidupan tokoh sehari-hari. Penokohannya juga sangat mudah. Oke, penokohannya sangat mudah ya. Jadi disebutkan oleh Fadilah ada tokoh, ada penokohan, kemudian ada alur, ada latar, ya, ada apa lagi tadi? Ceritanya itu tidak rumit, sederhana gitu ya. Ceritanya tidak, berarti ide ceritanya itu simple, ide ceritanya sederhana. Nah, poin-poin yang disebutkan oleh Fadilah tadi itu masuk ke mana nih? Masuk ke mana? Masuk ke unsur, masuk ke struktur. Ya, silakan Fahri. Unsur, Bu. Masuk ke unsur. Unsur-unsur di dalam teks cerita pendek itu ada apa saja? Ada yang tahu? Oke, Vika. Ada konflik. Ada konflik? Hanya konflik? Ada yang lain? Kamu yang ingat sekali itu bagian konfliknya ya? Oke, nah ada yang bisa melengkapi yang lain? Unsur-unsur, silakan. Alur bukan, Bu? Alur itu bagian dari unsur atau bukan? Bagian dari unsur ya? Nah, ada yang bisa menjelaskan nih, si alur itu dalam unsur sebetulnya masuk di bagian yang mana? Alur dalam unsur. Ini kan kalau kita sebutkan ya unsur-unsur itu tadi ada apa saja? Ada tokoh, ada penokohan, ada alur, ada latar dan seterusnya. Nah, ini kan ada struktur dan ciri kebahasaan nih. Ini sebetulnya struktur itu bagian dari unsur teks cerpen. Ternyata alur itu bagian dari struktur ya. Nah, kenapa seperti itu? Siapa yang bisa menyebutkan di dalam struktur teks cerpen itu sebetulnya ada apa saja? Saya, Bu. Oke, Ridwan, silakan. Ada abstrak, orientasi, aplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Oke, ada 6 tahap lah. Ada 6 bagian dari struktur ini ya. Ternyata itu sebetulnya adalah alur kalau di dalam unsur teks cerpen. Jadi si struktur itu sebetulnya alur cerpen ya, hanya diuraikan lagi poin-poinnya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Oke, lanjutnya di sana ada pertanyaan. Apakah struktur dalam teks cerpen ini harus lengkap? Kira-kira menurut kalian harus lengkap atau tidak sih strukturnya? Yang 6 tadi itu harus ada semua atau tidak? Kira-kira? Haruskah? Harus? Tidak harus ada? Tidak harus? Tidak? Atau harus ada? Harus atau tidak? Oke, tidak harus. Boleh, Aklasya, kira-kira menurut kamu gimana? Karena aku pernah baca cerpen. Cerpen itu tuh gak ada penyelesaiannya. Tidak ada penyelesaiannya? Mungkin itu gak ada kodenya ya, Bu? Nggak ada kodanya. Mungkin bukan hanya koda kalau tidak ada penyelesaiannya ya. Jadi ada cerpen, ada cerita yang ternyata ceritanya itu seperti tidak selesai, ya. Dan ini biasanya menimbulkan penasaran pada diri pembaca. Kok ceritanya kayaknya belum beres ya, gitu ya. Nah, atau di film deh, di film. Di film itu kalian pernah nonton tidak? Ada film yang kayaknya endingnya itu menggantung gitu. Kayak belum beres gitu ya. Ini apa sih sebenarnya akhirnya kira-kira gimana? Ternyata 6 bulan kemudian pembuat film bikin film sequelnya. Gitu ya. Menyengaja seperti itu, membuat rasa penasaran. Ternyata ingin memproduksi yang lain. Sama cerpen juga seperti itu. Jadi dalam menulis cerita, termasuk dalam cerita pendek, bisa jadi orang yang menulis itu menyengaja menggantungkan
si struktur cerpennya ya. Jadi betul Aklasya bahwa dalam sebuah teks cerpen itu tidak harus seluruh struktur ada semuanya. Ya, sampai sini paham? Oke, ya Fahri? Jadi boleh kalau misalnya cerpen itu strukturnya tidak lengkap. Nah, kalau pertanyaannya boleh atau tidak, jawabannya sebetulnya boleh-boleh saja ya. Tetapi karena kita saat ini masih dalam proses belajar menulis ya. Dalam proses belajar menulis bagusnya sih kita membuat cerpen ini strukturnya lengkap dulu sampai koda ya. Kita membuat 6 tahapan itu ada semua. Mengapa? Karena namanya belajar jadi kita tahu bahwa alurnya tuh seperti ini gitu loh ya. Nanti lebih jauhnya di SMA itu kalian akan belajar jenis-jenis alur dalam cerita pendek macam-macam bentuknya, ada alur balik dan seterusnya gitu ya. Tetapi saat belajar saat ini kita coba untuk buat struktur yang lengkap ya. Nanti kalau sudah mahir tidak masalah kita membuat teks cerpen yang strukturnya tidak lengkap. Oke? Ya, kita lanjutkan. Nah, oke. Jadi kalian sudah paham ya bahwa ada unsur, kemudian ada struktur. Nah, unsur-unsur seperti yang digambarkan di dalam slide ini ya. Tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Kemudian nah, untuk struktur dan ciri kebahasaannya seperti ini. Nih, tadi ada yang menjawab konflik. Konflik itu bagian dari unsur. Ternyata konflik itu adalah bagian dari struktur, bagian dari alur cerita. Kita lihat ada di mana sih? Nah, kalau di abstrak itu kan awal paparan ya. Kemudian setelah abstrak mulai agak naik sedikit, itu namanya orientasi. Setelah orientasi itu ada peluang munculnya konflik. Berarti di mana itu munculnya konflik kira-kira? Setelahnya ya, ada di bagian apa? Komplikasi. Setelah komplikasi baru masuk ke evaluasi, resolusi, koda. Jadi si alurnya itu kalau dibuat kurva tuh seperti ini, gitu ya. Kurvanya naik dulu, baru agak turun sedikit, ya. Ada penyelesaiannya di akhir. Seperti itu kalau struktur yang standarnya, gitu ya. Struktur baku tuh seperti itu. Tapi ada juga struktur yang tidak seperti itu. Nanti kalian kalau baca cerpen lebih banyak itu kelihatan alur itu seperti apa. Apalagi kalau baca novel ya itu lebih rumit lagi. Kalau cerpen kan sederhana ya. Nah kemudian ciri kebahasaannya ya seperti ini. Ada narasinya, ada deskripsinya di dalam teks itu. Kemudian gaya bahasanya juga macam-macam. Ada pilihan kata tertentu yang mencirikan penulisnya ya dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Nah kita lanjut lagi. Oke, di cerpen sihir kata sekarang. Kita coba analisis ya. Kalian kan sudah lengkapi di LKPD kalian, di lembar kerja kalian yang lalu ya, bahwa di dalam teks sihir kata itu strukturnya seperti itu, gitu ya. Apakah lengkap strukturnya di dalam teks sihir kata? Sudah dibaca ada bagian 6 bagian struktur itu ada semua di dalamnya? Ada? Ya, coba. Strukturnya lengkap Bu. Lengkap. Ada mulai dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, sama koda. Aku udah tandai di bagian strukturnya. Oke, jadi di teksnya udah langsung ditandai ya. Karena kan LKPD kita bentuknya digital, jadi kalian bisa langsung tandai dengan blok warna saja gitu ya. Kemarin sudah Ibu periksa macam-macam cara menganalisisnya ya. Ada yang ditandai dengan komen, ada yang ditandai dengan warna-warni dan seterusnya. Tapi setidaknya itu menggambarkan bahwa kalian sudah melakukan analisis. Kalau analisis struktur itu gampang, sederhana, tinggal ngeblok, kasih komen aja. Di sampingnya itu langsung muncul apa sih bagian apa sih ini gitu ya. Nah itu terlihat yang dikerjakan oleh kalian itu sebagian besar kemarin sudah tepat ya. Yang belum betul nanti kita akan coba latihan lagi. Nah kemudian kalau ciri kebahasaannya bagaimana? Ciri kebahasaan, Adam silakan. Majas metaforanya banyak Bu. Majas metaforanya, oke. Terus deskripsi dan narasinya? Deskripsi ceritanya juga jelas dan enak dibaca. Oke, deskripsi dan narasinya itu jelas dan enak dibaca ya. Jadi ada majas metaforanya yang menonjol memang di dalam teks cerpen. Kalau di fiksi itu majas yang paling sering muncul salah satunya adalah majas metafora. Oke. Ya, kemudian satu pertanyaan lagi, pengalaman yang berhubungan dengan teks sihir kata. Ada yang bisa sharing? Gimana Fahri? Melihat papan billboard seperti menyuruh kita untuk sabar. Oke, papan billboard yang di mulut Jalan Pasir Impun ya. Oke, di situ ada tulisannya sabar itu ilmu tingkat tinggi katanya. Terus apa terusannya? Belajarnya tiap hari,
ujiannya sering mendadak katanya gitu ya. Nah, kalau kita ujian dikasih tahu dulu ya. Kalau ujian hidup mah tidak dikabari, tiba-tiba ujian saja gitu ya. Oke, si billboard itu mengingatkan Fahri untuk selalu bersabar gitu ya. Oke, kalau di sihir kata hubungannya apa dengan sabar ini? Di ceritanya? Jadi menyentuh hati gitu buat sabar. Oke, menyentuh hati. Ada bagian yang membuat kita amanatnya itu ya. Amanat si teks cerita pendeknya itu menyuruh kita untuk bersabar di dalam teks cerpen itu. Baik, ada yang lain yang mau menanggapi nih pengalaman yang berhubungan dengan teks sihir kata. Pengalaman yang berhubungan dengan teks sihir kata. Silakan. Fadila, Bu. Ya, Fadila, silakan. Fadila pernah ngingetin sepupu Fadila buat sholat. Terus dia bilang, bentar lagi aja. Terus kata Fadila, kalau bentar lagi kamu mati gimana? Terus dia langsung sholat. Berarti efektif ya. Oke, ya. Ternyata apa yang dituliskan dalam cerita pendek itu akan senantiasa berhubungan dengan pengalaman kita, gitu ya, dengan pengalaman sehari-hari kita. Karena apa yang menjadi ide cerita dalam sebuah teks cerita pendek itu tidak akan jauh dari pengalaman hidup, baik itu kita ataupun orang lain, gitu ya. Jadi bisa jadi apa yang dialami orang lain itu menjadi referensi untuk menulis gitu ya, tidak harus dari pengalaman pribadi diri kita sendiri, bisa jadi dari pengalaman orang lain ya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akan lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Kita lihat sudah masuk ke menulis teks cerita pendek ya, tapi sebelumnya Ibu akan putarkan dulu video ya, tahapan-tahapan, langkah-langkah menulis teks cerita pendek. Sebetulnya tadi sudah sedikit diberi preview oleh Ibu ya, menulis teks cerita pendek itu harus ada ide cerita, kemudian kalian ambil dari pengalaman ya, kemudian menulis itu alurnya diusahakan lengkap dulu seperti pertanyaan Fahri tadi ya, dan seterusnya gitu. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan lihat ya, Ibu ambil dari Kuiperian ini videonya, kalian boleh saksikan sebentar supaya lebih paham. Kalian di sini bisa mengembangkan tokoh-tokohnya, disertai dengan wataknya, bagaimana tokohnya, bagaimana sifat dia, bagaimana karakternya. Kemudian latar tempat yang dipilih, di mana saja, latar waktu, kapan saja, latar suasananya mau bagaimana. Kemudian baik, nah kita akan masuk ke tahapan membuat proyek ya. Setelah ini Ibu akan jelaskan mekanisme bagaimana sih harus mengerjakan teks cerpennya. Kalian kan sudah dibagi kelompok ya, sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok nanti kalian akan bertugas untuk membuat satu produk cerita pendek. Ya, jadi ceritanya ditulis oleh sekelompok, bukan ditulis oleh perorangan, gitu. Ya, nah teks cerpennya itu boleh bertema apapun, asalkan memberikan inspirasi dan memberikan motivasi. Paham ya? Nah, nanti akan Ibu bagikan kertas untuk menuliskan teks cerpennya. Satu kelompok akan Ibu bagikan 1 lembar kertas. Ya, sampai sini jelas ya? Nah, kemudian teknis menulisnya nanti setiap orang akan diberi waktu secara bergiliran untuk menulis. Tetapi ketika satu orang sedang menulis, teman-teman sekelompoknya itu boleh memberikan masukan, boleh memberikan dukungan, support kepada temannya tersebut, karena bisa jadi saat menulis mungkin mentok idenya ya. Jadi boleh nanti kalian bantu temannya yang sedang menulis itu dengan ide-ide kalian juga, supaya ketersambungan cerita tetap terjaga. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, nah tapi waspadalah ya, karena tiba-tiba nanti Bu Baina mungkin akan menyuruh kalian berhenti dan membacakan 1 kalimat untuk jadi sambungan dalam cerpen kalian. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba stop, Ibu bilang, kemudian Ibu akan bacakan 1 kalimat yang harus kalian sambungkan dengan cerita pendek kalian. Ya, makanya disebutnya cerita pendek bersambung. Sampai sini paham? Paham ya? Satu orang ketika menulis itu hanya akan diberi waktu 25 hitungan. Jelas ya? 25 hitungan Bu Baina, bukan 25 hitungan jam. Mengerti? Oke, siap? Siap? Sudah terbayang idenya seperti apa? Nah ya, kadang-kadang ide itu muncul ketika kita sedang kepepet ya. Oke, kertasnya Ibu bagikan 1 kelompok 1, ini untuk bersama ya, nanti digilirkan.
Silakan. Tolong dituliskan dulu nama anggota kelompoknya, ya. Perhatikan dulu. Nomor kelompok. Kelompok 1, ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jelas ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tuliskan nomor kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya siapa saja. Paham ya? Oke. Ya, kalau sudah selesai menuliskan nama, tolong diinformasikan. Kita akan mulai untuk menulis cerpen. Oke, kita akan mulai. Hitung mundur dalam hitungan 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Penulis pertama mulai 25 hitungan dari sekarang. 1, 2, 9, 12, 16, 19, 25. Pindah penulis, silakan. Pindahkan. 1, 2, 9, 25. Pindah penulis. 1, 2, 13, 14, 15, stop. Tiba-tiba, silakan lanjutkan. 16, 24, 25. Ganti penulis. 1, 2, 10, 20, stop. Satu kalimat dari Bu Baina ya. Aduh. Lanjut ya. 21, 22, 25. Ganti penulis, silakan. Terakhir finish. 24, 25. Stop. Stop. Oke. Sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Sudah selesai? Oke. Baik, Ibu beri waktu untuk berembuk kembali. Silakan dibaca lagi alur cerpennya dari awal sampai akhir ya. Oke, silakan dibaca. Apa keanehan di dalam cerpen kalian sendiri ya? Silakan. Boleh? Ada waktunya untuk memperbaiki. Silakan. Silakan kalian kumpulkan cerita pendeknya. Nah, ini saya penasaran bacanya ini biasanya isinya suka jadi ajaib ya, luar biasa. Oke, kita lihat. Kelompok 4, kelompok 3. Baiklah, terima kasih ya. Siap ini ya. Mari kita lihat. Cerita pendek milik teman kelompok lain itu akan dianalisis untuk kemudian diberi kritik dan saran ya. Tapi Ibu akan bacakan dulu salah satu diantaranya ya. Ini kayaknya seru nih yang laki-laki ya.
Ya, oke, kelompok 4. Cerpen kelompok 4 ya, tanpa judul. Oke, tanpa judul. Ada seorang anak bernama Joko. Aduh, ini anak kelahiran tahun berapa ya? Oke, ada seorang anak bernama Joko. Dia sedang bermain bersama teman-temannya. Kemudian, ibunya menyuruh Joko untuk membeli cabai di warung Bu Eti. Sekarang Bu Eti jualan cabai ya? Oke, ya, tetapi dia tidak menghiraukan ibunya dan dia melanjutkan untuk bermain. Saya merasa bingung. Apakah harus memilih ibu saya atau memilih teman-teman saya? Wah, dilema ya. Tetapi saya lebih memilih teman-teman saya dibandingkan dengan ibu saya. Tiba-tiba Joko terjatuh dan kakinya terkilir. Kualat ini ya. Yang mengharuskan dia berhenti bermain bersama teman-teman dan terpaksa pulang. Kemudian dia diurut. Dia diurut oleh tukang urut. Aduh, sakit sekali kaki Joko, ucap Joko. Kemudian Joko pun meminta maaf kepada ibunya dan tidak akan mengulangi kembali apa yang ia perbuat. Luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Ya, tidak menduga ini bisa nyambung begini ya. Kalian tadi apa? Cari wangsit dulu di luar. Ya. Oke, tapi ini belum ada judulnya. Kira-kira judul yang cocok untuk kisah si Joko ini apa? Hah? Hah? Azab untuk Joko katanya ya. Aduh, agak ngeri ini, bisa diangkat dalam kisah hikmah nanti ya. Oke, baik. Tugas kalian selanjutnya adalah memberikan kritik ya tadi ya. Nah, yang mau mengkritik karya kelompok Joko siapa? Kelompok Joko ini ya. Oke, saya akan bagikan secara acak ya. Ibu bagikan secara acak, nanti kalian lakukan analisis, dilihat dari satu strukturnya, yang kedua dari ciri kebahasaannya, kemudian dari ejaan bahasa Indonesianya sudah pas atau belum. Tanda baca aja dengan huruf kapital ya. Yang dilihat cukup 2, tanda baca dan huruf kapital saja. Satu strukturnya, satu ciri kebahasaannya, dan satu lagi adalah ejaannya. Paham ya? Oke, saya berikan hadiah yang kelompok Joko ke sini. Silahkan ya. Nah, ini kelompok siapa ini? Ayu. Oh, salah. Nggak kebaca sama saya. Nih, silakan. Bukan ya? Kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan. Waktunya hanya 5 menit. Ya, untuk menganalisis, hanya 5 menit saja. Silakan. Kan di bawahnya, ya. Kalau huruf kapital yang kayak gitu-gitunya itu tuh termasuk apa? Ya, waktunya sudah habis. Nanti salah satu dari anggota kelompok kalian atau mau maju semuanya saja lah ya untuk presentasi, mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan cerita pendek milik kelompok lain ya. Nah, jangan lupa ketika kalian memberikan kritik ya, ketika kalian memberikan masukan kepada kelompok lain, gunakanlah bahasa yang santun, dahului dengan kalimat positif. Ya, kalimat positifnya seperti apa? Misalnya, cerita pendek yang ditulis oleh kelompok 10 sudah sangat baik. Ceritanya mengalir dan lucu. Misalnya gitu ya, dahulukan dengan hal-hal yang positif ya. Nah, hal yang harus diperbaiki adalah, jadi jangan menggunakan kata tapi. Tapi itu tidak. Ya, kita gunakan yang harus diperbaiki adalah 1, 2, 3. Gitu ya. Hal ini juga menjadi baik untuk kelompok kami. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Silakan kelompok mana dulu yang ingin tampil lebih dulu di depan? Oke, silakan. Kelompok 3 ya? Oke, kelompok 3. Aplaus dulu. Silakan sebelah sini.
Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Maria, aku Mika, aku Tiara, aku Beza. Kita dari kami dari kelompok 3. Sini mau kasih saran sama pendapat tentang kelompok Saskia, Juli sama Alifah kelompok 2. Ini tuh ceritanya tentang tamasya bersama keluarga. Oke. Ceritanya udah bagus, kreatif juga ceritanya. Tanda bacanya juga udah benar. Namun yang harus diperbaiki itu konfliknya itu harus kurang menonjol. Oke, ya tanda bacanya sudah baik, ceritanya seru, menarik, kreatif. Yang harus diperbaiki adalah konfliknya belum menonjol, ya. Oke, sudah? Sudah, boleh aplaus untuk kelompok 3. Boleh ditutup? Ya, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Alhamdulillahirobbilalamin, ternyata semua sudah tampil dan Ibu lihat kalian sudah dapat memberikan kritik dan saran yang positif ya kepada kelompok yang lain. Nanti kalian boleh selesaikan lembar kerjanya di rumah ya. Kemudian kalau lembar kerjanya sudah selesai, itu kalian dapat langsung unggah di Google Drive kalian masing-masing. Jangan lupa ya, waktunya sampai ke hari penilaian itu ada 1 pekan. Jadi mulai hari ini, hari Selasa, sampai ke Selasa depan waktunya, itu sudah harus terkumpul dalam kondisi selesai ya lembar kerjanya. Baik, boleh berikan aplaus untuk semua kelompok yang sudah tampil ya. Ya. Ibu kira cerita pendek yang sudah kalian buat itu idenya bagus, luar biasa ya. Padahal Ibu tidak kasih satu ide, tidak, tapi justru hanya sedikit memberikan kekacauan di tengah-tengah tadi ya, dengan kalimat-kalimat yang mungkin ketersambungannya agak jauh gitu. Tapi ternyata setelah dibaca tadi nyambung juga ya, luar biasa. Nah, Ibu ingin sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ada yang menyimpulkan dulu materi kita hari ini. Boleh? Siapa? Silakan. Melalui membaca cerpen yang tadi, itu bisa menginspirasi kita untuk menulis. Oke, melalui belajar cerpen tadi, itu bisa memberikan kita inspirasi untuk menulis. Baik, ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Ya, silakan. Kalau menurut saya jadi tahu bahwa cerita pendek itu strukturnya tidak harus lengkap juga. Oke, ternyata teks cerpen strukturnya tidak harus lengkap. Ya, baik kalau begitu. Nah, seperti biasa, kalau di akhir pembelajaran kita akan merefleksikan apa yang kalian rasakan ya setelah kalian mempelajari teks cerita pendek khususnya, dan secara keseluruhan pembelajaran kita hari ini bagaimana. Boleh siapa yang ingin memberikan refleksinya? Aku. Silakan, Malia. Jadi tadi itu seru banget, tapi deg-degan juga, gara-gara kan waktunya mepet. Terus seru sih, jadi bisa mengemukakan pendapat. Oke. Lagi jadi lebih kreatif, jadi lebih menarik. Baik, ada saran untuk pengembangan pembelajaran selanjutnya, kira-kira lebih seru lagi kalau seperti apa? Apa ya? Apa kira-kira? Supaya nanti kalian belajar juga nggak boring ya, tidak menjenuhkan. Jadi belajar tuh selalu ada ide segar, ada ide baru. Kira-kira apa masukannya? Ada? Ini tuh udah seru, tapi apa ya? Apa? Games mungkin? Oke, kamu ingin ada gamesnya ya di pembelajaran. Baik, idenya bisa ditampung ya. Nanti di pembelajaran selanjutnya kita bisa pikirkan kira-kira games apa yang menarik ya. Kalau cerita pendek kira-kira gamesnya ngapain ya? Nah, itu buat Bu Baina jadi referensi. Oke, ada lagi yang ingin memberikan refleksinya? Silakan. Oke, silakan. Nah, kalau aku lebih fokus ke cerpen teman-teman tadi. Oke. Karena kalau kita berdiskusi, ini juga bakalan muncul gitu. Oke, justru ketika diskusi, ide kita muncul ya. Ketika menulis cerpen dan kalian bersama-sama, ide kita muncul. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya kita sampai di akhir kegiatan kita ya. Hari ini Ibu melihat kalian berpartisipasi dengan sangat aktif dan seluruhnya memberikan saran dan masukan yang positif untuk teman-teman di kelompok yang lain. Dan diharapkan apa yang kita pelajari hari ini itu menjadi bekal ya untuk pembelajaran kita selanjutnya dan juga untuk pembelajaran di mata pelajaran yang lain. Jadi sikap-sikap yang baik, yang positif, yang sudah kalian tunjukkan tadi ya, antusiasme, percaya diri, tanggung jawab, kesantunan dan seterusnya, itu juga Ibu harapkan kalian lakukan di pembelajaran yang lain. Ya, itu saja
untuk pertemuan kita hari ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita boleh ditutup oleh siapa? KM, silakan M. Ya. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi di pembelajaran yang akan datang. Tetap sehat, tetap semangat ya. Jangan lupa protokol kesehatan, masker tetap dipakai, cuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Boleh tepuk tangan untuk semua.